I would like to thanks to blessedhoney.id for the support, tentunya juga mensupport our immune system. Kita semua dengan asupan madu organik ini dijamin tetap sehat. Thank you so much Linda Binsar for your support, Linda. Thank you. And especially I would like to thanks MD Dermatic Indonesia yang mempercayai saya sebagai key opinion leader, a spokesperson and brand ambassador for MD Dermatic Indonesia. Thank you so much. Dan di sini hadir juga dokter estetika dan anti-aging, Dr. Rikawati. Hai dok. Yang telah siap membantu kita semua untuk menjelaskan bagaimana cara meningkatkan kualitas hidup dan kecantikan melalui detoksifikasi. Halo sore dok, apa kabar dok? Baik, puji Tuhan. Apa kabar semuanya? Semua sehat ya. Nih dok, di masa sekarang ini kan yang paling penting adalah kesehatan dok. Dan juga bagaimana perawatan kulit itu di PSBB ini kan kita semua harus, walaupun kita di rumah, tapi kita harus produktif dong dok. Ya, bener dong. Walaupun we stay at home, kita harus produktif sehingga kalau kita udah bisa ketemu teman-teman, muka kita tiba-tiba yang paling cantik deh dok. Benar. Kasih dong tips-tipsnya dong dok, biar semua ibu-ibu di sini keluar-keluar udah bertemu dengan teman, tahu-tahu udah cantik aja dok. Pastinya harus merawat diri ya. Terus untuk makanan, sebagainya, jaga kesehatan sudah pasti. Karena kan kalau dalam COVID kayak gini, imunitas boosting segala hal, kita juga ada perawatan dari dalam rumah. Otomatis sebenarnya harusnya dalam kondisi seperti ini kita semakin baik, bukan dalam keadaan yang COVID kita jadi drop. Kita harus jadi lebih baik. Baik dari dalam, dari luar, nanti tampak tuh, cantiknya akan keluar semua ibu-ibu semua itu. Ya. Tampak luar dan dalam ya. Kalau dari dalam kan kita harus katanya detox, maka hari ini is a beauty and detox dok. Kalau menurut dokter, jadi kan kita masih kadang-kadang teman-teman ini masih salah kaprah nih soal detoxification dok. Jadi dokter boleh dong share a little bit of paling gampang dah detox untuk kita sehari-hari dok. Detox ya, pernah dengar kan ya sehari-hari itu kadang kita ngomong dari kulit dulu kali ya, oke? Kalau misalnya detox general itu berarti kan membuang racun. Masalahnya zaman sekarang banyak orang yang meminjam istilah detox untuk menjual beberapa produk diet. Jadi harus hati-hati. Begitu juga di dunia kecantikan, kita mengenal detox. Pernah dengar nggak yang namanya detox kulit? Iya, detox kulit. Betul. Nah, sebenarnya ini saya mau sharing dikit buat teman-teman tambah wawasannya. Namanya detox kulit itu cuma sebuah istilah. Dikatakan detox kulit, kenapa? Sebenarnya jatuh seperti perawatan. Bukan berarti kan detox itu kan buang racun. Kalau detox kulit bukan berarti kita membuang racun dari kulit. Nggak bisa. Jadi jangan salah kaprah. Yang dikatakan detox kulit adalah melakukan perawatan, membuang sel-sel kulit mati, merawat dari dalam kulit kita, selnya dipertahankan supaya mendapatkan hasil kulit yang sehat. Itu yang kita katakan detox kulit. Jadi jangan salah kaprah. Oke, jadi tetap perawatan ya, walaupun detox kulit itu perawatan supaya sel-sel kulit mati itu cepat habis lah ya. Jadi akhirnya kulit kita menjadi lebih sehat dan glowing ya dok ya. Very good dok. Dok, apakah benar nggak kata orang tuh detoksifikasi itu juga bisa berfungsi untuk memberantas pigmentasi, melasma maupun jerawat dok? Nah ini menarik ya. Kalau kita katakan tadi kan mengangkat sel kulit mati. Kita mau jelasin sedikit masalah kedokterannya gitu ya, biar kita nanti ada sambung ke melasmanya gitu-gitu. Kan sekarang lagi zaman jemur-jemuran, benar nggak? Iya, semua orang pigmentasi nih, semua pasti kena pigmentasi nih. Ini lagi zaman jerawat kita lah, harus pigmentasi lah. Kena sinar matahari, berarti resiko untuk terjadi flek, pigmentasi seperti melasma, dan sebagainya itu mulai lebih muncul daripada sebelumnya kan, karena kita sering berjemur. Ya. Dari pertama itu sebenarnya kalau kita melakukan perawatan, dia bisa membantu untuk pigmentasinya. Kenapa? Jadi gini, kita punya kulit itu kan di dalamnya itu ada sel. Ini saya jelasin sedikit ya buat teman-teman mengerti cara kerja produk, cara kerja treatment, kedampak kita punya flek itu seperti apa. Misalnya kulit kita itu kan ada lapisan-lapisan tuh, ini jelasin sedikit gak apa-apa ya. Dia ada lapisan-lapisan, di bawah itu ada yang namanya sel melanosit. Melanosit itu dia misalnya sel itu dia menghasilkan warna kulit. Kenapa bisa flek? Adanya sel ini menghasilkan pigmen. Oh, oke. Sebenarnya pigmen ini berfungsi untuk melindungi kulit kita. Gitu. Atau dia berubah warna ya? Iya, jadi kenapa dia bisa belang, bisa jadi lebih hitam? Itu karena sel melanositnya
terlalu hipersensitif. Dia terlalu Hmm. hiperreaktif terhadap matahari. Misalnya, kadang ada orang yang kena matahari nih jemuran nih, misalnya yang A dan B. Misalnya diriku jemuran dikit aja langsung flek misalnya gitu. Sedangkan si Sama dok. Hans, misalnya si Hans nih jemuran lama gitu, kok nggak timbul flek misalnya ya. Dan misalnya diriku yang sedikit langsung nge-flek. Hans jemuran lama-lama tapi kenapa nggak nge-flex? Gitu. Itu balik lagi kita lihat ke faktor resikonya. Oh, oke. Ya, kita Makanya balik lagi karena ke kita resikonya. sensitif terhadap matahari jadi flek ya. Kemarin saya juga Ya. keluar flek semua tuh dok. Maka saya sampai, aduh pusing banget. Kalau untuk jerawat dok, ini kan ada teman-teman juga yang mengalami jerawat yang suddenly mungkin karena di rumah tahu-tahu jerawat gitu loh dok. Iya. Oke, ini mau langsung ke jerawat, soalnya yang pigmentasi ini mau saya jelasin untuk Oke, boleh masalah silakan. pemberantasannya nggak? Boleh Boleh dong. jelasin dulu Mau nggak biar banget beres dong. semua? Mau Boleh ya? dong, biar Jadi kalau berantas dong. kita satu-satu ya, nanti saya jelasin masalah jerawat juga. Kalau untuk yang melasma tadi, kita tuh harus tahu kan kenapa ada yang gampang, ada yang enggak. Masalahnya adalah yang pertama, kita harus tahu kita ada genetik atau enggak. Yang pertama, misalnya dari keturunan kita, dari ibu atau orang tua kita, atau yang ada hubungan darah dengan keluarga kita, mereka orangnya gampang flek nggak? Oke. Gitu. Ya, kalau misalnya nggak ada bagus. Berarti kalau misalnya ada, kita ada risiko untuk timbul flek. Itu yang pertama. Yang kedua adalah masalah hormonal. Wanita apalagi ya, hormonal. Terus apakah kita ada mengkonsumsi obat-obatan hormonal? Itu bisa meningkatkan resiko untuk terjadinya flek. Balik lagi ke situ. Terus sama usia. Penting kita ketahui bahwa semakin kita mulai berlanjut usianya, resiko flek semakin meningkat, terutama orang yang mempunyai resiko genetik. Cenderung lebih mudah untuk nge-flek. Ya, jadi kita udah bahas, kita tahu tuh faktor resikonya kayak gitu. Nah, pemberantasannya kayak gimana? Kalau yang genetik otomatis ya kita hanya bisa menekan dari hypersensitivity dari selnya tadi itu. Oke. Tapi kalau misalnya yang tidak genetik, tapi dia punya resiko seperti misalnya ada treatment hormonal, biasanya kalau kita turunkan dos hormonnya atau kita treatment masalah hormonalnya, dia akan ada perbaikan. Oh, jadi kita harus treat hormon juga ya, Betul, supaya itu untuk kita merubah. Betul. Makanya kita harus cari tahu dulu masalahnya di mana. Ya, tapi secara general ini saya mau bahas gimana untuk memberantas hormon masalah flek itu sendiri. Memberantas hormon flek itu sendiri itu begini. Kalau dari produk kita itu ada yang namanya Pure Light, Night Light gitu ya, yang bisa tembus sampai ke dalam kulit untuk menekan hipersensitivitas dari sel melanosit itu. Oke, very good. Jadi, jadi produk kita itu bisa menekan reaksi yang berlebihan dari sel itu. Nah, bagaimana dengan sel warna pigmen yang sudah naik? Kan tadi kan selnya di bawah nih. Dia menghasilkan pigmen ke atas tuh. Otomatis dia kan harus naik ke atas permukaan kulit untuk dibuang. Nah, yang pertama kita tekan, di bawahnya kita tekan fungsi untuk hipersensitif reaksi dari penghasilan pigmen. Yang kedua yang sudah muncul, kita naikkan dia untuk over kulitnya lebih cepat. Oke. Kulit kita kan ada usianya untuk dibuang menjadi sel kulit mati. Pernah dengar ya? Harusnya udah pernah dengar ya. Nah, nanti masalahnya yang sudah muncul pigmen di tengah-tengah ini, kita menggunakan produk juga bisa memboosting untuk turnover usia kematian selnya supaya semakin cepat. Jadi pigmennya cepat naik, baru kita buang. Begitu caranya. Misalnya kita setelah dia udah ke atas tuh, ini kan satu-satu tadi udah ya. Yang paling atas nih kalau laser kah, peeling kah, microdermabrasion kah, itu apa aja deh. Kalau produk kita itu ada yang namanya lift off. Oke, ada yang namanya lift off. Nah, ini saya mau bahas sedikit masalah toner. Toner kita tahu bahwa fungsinya itu untuk apa? Untuk menjaga pH kulit ya. Menjaga pH kulit, selain itu toner yang kita pakai sehari-hari sebenarnya dapat mengangkat sel kulit mati juga loh. Iya. Mengangkat sel kulit mati, kemudian juga otomatis kan semuanya, mau dia pigmen, mau dia pokoknya apa aja yang sel kulit mati kita buang. Baru itu toner dari produk kita ini, dari toner, terus kita ada lift off. Lift off-nya itu dia kenapa bisa mengangkat kulit mati, karena dia mengandung glycolic acid. Kita sudah tahu ya glycolic acid, apalagi kalau yang sering perawatan tuh. Glycolic acid fungsinya itu jadi kulit kita itu seperti ada kulit mati, kulit yang baby, di tengah-tengahnya itu ada layer. Kita katakan seperti bahasa awamnya lem lah ya, perekat. Nah, itu yang bikin kulit kita jadi kulit mati nggak gampang copot. Kan begitu. Kadang kan harus dipaksakan, harus dilepaskan. Kalau nggak muka kita, itulah yang sebabnya bikin kulit kita jadi kelihatan kusam,
ya, Hmm. yang keabu-abuan kalau kita zoom dari dekat agak kusam, kemudian kita pegang kasar, ya, Mm-mm. kasar, kemudian juga pokoknya nggak cerah deh. Itulah yang namanya kulit mati. Itulah kenapa kita butuh melakukan facial dan treatment dan sebagainya. Lift off ini fungsinya untuk melepaskan, membantu melepaskan sel kulit mati itu. Sampai sini ada Oh. pertanyaan?